oleh eksekutif itu mulai di bulan Januari itu nanti akan ada musren bangkel. Bapak Ibu ada yang di sini menjabat sebagai ketua RT. Nah, biasanya ketua RT, ketua RW diundang untuk mengikuti musren bangkel kelurahan. Nanti sesudah itu ada musren bang kecamatan. Dari masing-masing kelurahan hanya perwakilan saja, tidak secara keseluruhan. Nah, sesudah itu lalu bulan akhir Februari awal Maret itu akan ada musrenbang kota. Nah, musrenbang kota itu nanti hasilnya dari seluruh kecamatan, 3 kecamatan dipadukan, disatukan, digabung dengan forum OPD. Kalau dulu namanya forum SKPD. Jadi OPD nanti ketemu sendiri, membuat satu perencanaan, dikumpulkan jadi satu dengan hasil musrenbang kot. Setelah itu akan menjadi RKPD. Nah, kalau pelaksanaan musrenbang itu dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret, itu untuk perencanaan tahun 2023. Jadi yang Bapak Ibu usulkan lewat form yang tertulis tadi bersama undangan itu nanti akan digunakan untuk 2023. Jadi tidak untuk 2022. Karena 2022 sudah yang kemarin. Itu proses pembangunan perencanaannya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada RKPD, lalu eksekutif akan membuat namanya UAPPAS, kebijakan umum anggaran dan program atau plafon anggaran sementara. Nah, mengapa sementara? Karena DAU atau dana perimbangan, DAU, DAK dan sebagainya dari APBN belum bisa diketahui. Maka masih namanya UAPPAS itu di bulan Juni. Nah, kemudian nanti di bulan September Oktober akan dibahas UAPPAS itu akan dijadikan RAPBD tahun 2023. Menunggu apa? Menunggu informasi DAU. Dana alokasi umumnya berapa, dana alokasi khususnya berapa, DID-nya berapa dan sebagainya. Itu kaitan dengan perencanaan anggaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak hanya menampung masukan dari Bapak Ibu dalam bentuk serat aspirasi yang tertulis, tetapi saya juga ingin menyampaikan informasi tentang hal yang baru seperti tahun lalu. Tahun lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu kaitan dengan santunan kematian. Apa yang dimaksud atau maksudnya kok disampaikan itu? Karena Bapak Ibu ada yang berposisi sebagai ketua RT, ada yang sebagai gembala, ada yang sebagai ketua lingkungan. Sehingga maksud kami dengan memahami bagaimana proses untuk santunan kematian itu, kalau ada warga yang meninggal atau jemaat yang meninggal atau tetangga, itu Bapak Ibu bisa ambil bagian. Ini maksud saya seperti itu. Nah, sekarang ada perda baru, yaitu Perda 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Secara kebetulan ini saya juga ditugasi sebagai ketua pansus pada waktu itu. Ditugasi sebagai ketua pansus, sehingga kemarin ketika dilakukan sosialisasi di Gedung Diklat,
saya ditugasi sebagai narasumber. Nah, karena kami memang coba batasi sesuai dengan peran Bapak Ibu masing-masing, maka mohon izin untuk Bapak Ibu Gembala, mohon untuk atau bantuan untuk angkat tangan supaya diaturi perdanya. Monggo Pak Setiarjin, Pak Misael, Khusus, Pak Edi, Biesta, Lydia dan seterusnya. Monggo silakan. Itu perdanya. Kemudian Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan Ketua Wilayah. Monggo dibagikan yang angkat tangan atau tunjuk jari. Kalau ketua lingkungannya nggak rawuh, mungkin bisa diberikan kepada yang mewakili. Namun, Bapak Ibu, izinkan saya turun dari mimbar ke bawah saja. Ya, mungkin yang dari belakang tidak begitu bisa terlihat. Saya rasa tidak apa-apa, monggo lanjut. Jadi, Perda 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah. Artinya kalau Bapak Ibu bekerja di sebuah yayasan, Yohanes Gabriel, Yayasan Taruni Bakti, Yayasan Mardiwana, Mardiwijana dan sebagainya, itu tidak termasuk. Yang termasuk adalah ada 17 jenis pekerjaan, tetapi itu dituangkan di dalam perwal, tidak di perda. Maka dari itu nanti perwalnya akan kami sampaikan belakangan, karena kalau perwal itu domainnya dari eksekutif. DPRD itu di tataran kebijakan. Jadi teknis yang membuat perwal itu eksekutif. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan secara teknis, saya lempar, nanti Bapak Ibu silakan untuk tindak ke Dinas Tenaga Kerja Jalan Bolojiwo. Akan mendapatkan di sana secara teknis lebih jelas. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Perda tersebut berisi 13 bab, 20 pasal. Bab 1 sampai 13 seperti yang tertulis di sini tidak akan saya baca satu persatu, langsung pada bab 1 aja, Mbak. Di bab 1 itu, pasal 1 itu ketentuan umum, biasanya berisi istilah-istilah. Tetapi yang agak dekat dengan permasalahan hanya saya ambil. Jaminan kecelakaan kerja adalah, jaminan kematian adalah, pekerja bukan penerima upah itu orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan, bantu jadi pembantu di rumah tangga, tukang setrika, cuci, bakul pentol, keliling, kemudian PKL, kemudian kalau Gojek gimana? Gojek itu ada PT-nya. Ya, Gojek itu ada PT-nya. Beda dengan kalau Bapak Ibu katakanlah sebagai narik becak atau pakai sepeda motor ngantar ke sana kemari, tidak masuk Gojek.
Kalau Gojek itu ada PT-nya. Nah, kemudian iuran, sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pemerintah daerah. Jadi warga Kota Madiun yang berstatus sebagai pekerja bukan penerima upah itu diasuransikan oleh pemerintah kota. Diasuransikan oleh pemerintah kota. Jadi seperti BPJS Kesehatan, Bapak Ibu yang ikut BPJS Kesehatan, yang non TNI Polri, non BUMN, non BUMD, atau tidak mendapatkan asuransi dari kesehatan dari lembaga-lembaga di mana mereka bekerja, dan sebagai penduduk Kota Madiun itu diasuransikan. Hanya kelasnya kelas 3. Dan untuk BPJS itu 1 tahun pemerintah kota itu menyediakan anggaran kurang lebih 38 sampai 40 miliar. Begitu perhatian pemerintah kota terhadap warganya. Nah, sekarang ditambah lagi dengan jaminan santunan kematian kalau meninggal 1 juta yang menerima ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya, Pak RT-nya untuk biaya prosesi pemakaman mulai dari bedah bumi sampai dengan memasukkan ke liang lahat. Boleh dikatakan di Kota Madiun itu orang mulai dari bayi sampai mati itu diopeni oleh pemerintah. Itu. Nah, lanjut Pak. Kemudian bab 2. Maksudnya apa? Untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap jaminan kesalahan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah dan atau keluarganya. Saya yakin ini kan semua tidak mengharapkan. Wonten engkang wah, aku tak mati ya, aku tak nabrak mobil, kan tidak begitu. Jadi JKK, JKN ini sifatnya adalah jaga-jaga antisipasi jikalau umpama seandainya terjadi terhadap pekerja bukan penerima upah yang kecelakaan pada saat kerja atau sampai meninggal dunia. Umpamanya tukang las, dampak dari bau belerangnya dan sebagainya, atau dari apinya ternyata kena sakit, itu bisa dimintakan nanti dari perjalanan. Tujuannya untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian. Nah, sasarannya itu tadi, pekerja bukan penerima upah yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian. Itu yang dimaksudkan. Lanjut bab 3. Nah, bab 3, semua kewenangan itu ada di wali kota, namun wali kota ini bisa mendelegasikan, didelegasikan kepada Dinas Tenaga Kerja. Alamatnya di Jalan Borodewo, utarannya Bea Cukai. Nah, di situ. Lanjut. Nah, kemudian kepesertaan. Kepesertaan ini lebih rinci lagi di dalam perwal atau peraturan wali kota. Tetapi yang jelas, setiap pekerja bukan penerima upah mendaftarkan diri sebagai peserta program JKK JKN. Jadi wajib mendaftarkan diri. Ngisi apa? Ngisi lembaran format yang disediakan di mana? Di Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau sudah ngisi itu, kemudian syarat pendaftaran DTKS. Jadi yang akan menerima nanti
yang bisa mendaftarkan dan mendapatkan nomor dari BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang tercantum di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Kemensos. Maka dari itu jangan segan-segan bagi yang merasa punya hak untuk mendaftarkan diri. Didaftarkan di mana? DTKS. Karena berdasarkan data di DTKS itu, siapapun warga negara Indonesia yang memenuhi syarat di DTKS itu bisa mendapatkan sebagai PKH atau program keluarga, program apa? Harapan. Apa namanya, Mbak? PKH. Prasejahtera ada. Kemudian ada bantuan untuk langsung tunai, bantuan raskin dan sebagainya, itu dasarnya ada di TKS ini. Nah, sebenarnya di dalam perwal itu salah satunya adalah penjual atau penjual toko. Nah, pemilik toko, apalagi pemilik toko yang katakanlah kan tidak ada yang ngasih upah. Pemilik toko itu jualan, dia dapat untung. Tetapi layak enggak masuk di sana? Tentu tidak layak. Nah, maka kelayakannya nanti akan dilihat oleh dinas sosial. Sudah masuk di situ, tapi kalau penjual pentol keliling, kemudian PKL, kemudian pokoknya ini tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi kalau orang tuanya miskin, kemudian jualannya seperti itu, jangan sampai nanti anak turunnya menjadi miskin terus. Kecelakaan kerjanya itu nanti akan mendapatkan kurang lebih 42 juta. Kalau kematian itu mendapatkan 48 juta. Iurannya sekarang ini kurang lebih jumlahnya sekitar 4.000 sekian. Yang bayar siapa? Pemerintah kota. Sudah ada yang mendapatkan, kaget pada waktu dibagi oleh Pak Wali. Duh, kok bapakku mati aku ditimbali Pak Wali kok diparingi duit 48 juta. Terkejut. Nah, akhirnya bisa diberi penjelasan oleh Dinas Tenaga Kerja baru memahami. Nah, oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu semuanya, tolong ini nanti disebarkan kepada siapapun yang mungkin jemaat Bapak Ibu, mungkin warga lingkungan dari Bapak Ibu, karena kami yakin tidak semua jemaat Kristen, tidak semua warga lingkungan di lingkungan gereja Katolik semuanya mampu. Mungkin ada juga yang jualan nasi pecel di pinggir jalan, mungkin ada yang jualan apalah. Yang penting bukan pekerja atau pekerja bukan penerima upah. Ya, kalau kerja jadi guru di yayasan, yaudah bisa karena menerima upah dari yayasan. Jadi pegawai negeri ya jelas tidak mungkin. Sudah ada jatahnya sendiri. Itu. Nah, tukang batu bisa, ya, kulit bisa. Berangkat kerja dari rumah, mau jadi nukang di mana di jalan kecelakaan, ternyata sudah terdaftar di DTKS dan sudah pernah mendaftarkan di Dinas Tenaga Kerja, maka akan mendapatkan santunan. Lalu usianya 18 sampai 60, sehingga kalau seperti saya, seperti Pak Roto di Surabaya, saya ini sudah 64 tahun, sudah oversweet. Mungkin kalau Pak Edi ini overset.
Kalau saya oversweet, kalau Pak Edi oversweet karena baru di atas 50, oversecond. Nah kalau saya oversweet dah. Sambung. Oh iya. Kemudian bekerja mandiri, usaha tidak berbadan hukum, bukan CV, bukan PT, bukan usaha dagang dan sebagainya. Kemudian tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti. Bikin sambal pecel tapi wong sak omah. Tapi kalau sambal pecel nanti punya usaha, punya siup dan sebagainya, dia boten saged. Itu. Nah ini terus jadi pakai ono rasa didatake wae. Apa nggih panjenengan pengen ngersakaken niki gitu kan. Lanjut. Nah, lalu isi formulir dan sebagainya diverifikasi oleh dinas, ini dinas tenaga kerja. Kemudian perubahan data disampaikan ke wali kota paling lama 7 hari. Ini tidak terlalu penting kalau nanti sudah di sini saja, sudah menjadi anggota, kemudian ternyata ada perubahan data. Mengapa pindah alamat? Datanya berubah lagi. Karena apa? Tadinya juga terus kawin. Kan bisa terjadi perubahan data seperti itu. Lanjut. Nah, tidak berlakunya kepesertaan ini apabila tidak menjadi warga daerah dan tidak berdomisili di daerah. Daerah yang dimaksud adalah Kota Madiun. Jadi mungkin katakanlah jemaatnya Pak Pendeta Setiaji, ada yang tadinya dalamnya di daerah Sukosari, kemudian ternyata sudah jadi peserta, kemudian pindah ke Nglames, ya nggak bisa. Berarti kepesertaannya sudah tidak berlaku. Meninggal dunia, cacat total tetap, tempat kerja tidak di daerah, artinya daerah itu Kota Madiun, dan tidak lagi bekerja mandiri. Umpamanya kok terus ikut di sebuah PT, kemudian diangkat sebagai pegawai tetap, dapat upah dari PT itu, maka hilang kepesertaannya. Lanjut. Nah, ini tidak usah. Pemutakhiran data itu maksudnya data itu akan dilakukan pemutakhiran setiap 4 bulan dengan SK wali kota. Ya, jadi data itu akan di SK-kan oleh wali kota. Lanjut. Nah, iuran ini yang membayar adalah pemerintah kota yang melakukan perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi warganya sudah tidak bayar lagi. Kemudian ketentuan lebih lanjut itu ada di perwal. Nah, perwalnya saya memang tidak membawa karena ini sudah saya katakan di depan itu ranahnya atau domainnya dari eksekutif. Lanjut. Nah, manfaatnya untuk JKK ini kesehatan itu berupa uang untuk beasiswa tapi maksimal 2 anak. Besaran penggantian dan santunan sesuai ketentuan. Ini yang sudah pernah menerima kurang lebih ada 42 juta. Kemudian yang bawah ini diterimakan sekaligus itu 48 juta. Lanjut. Nah, tata cara untuk pemanfaat jaminan, pembayaran manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini juga teknis sekali, ada perwalnya. Sehingga nanti suatu ketika saya yakin bahwa suatu ketika dari Dinas Tenaga Kerja akan melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini secara lebih detail, baik itu lewat kelurahan maupun lewat jalur-jalur yang lain. Lanjut. Kemudian ini kewajiban BPJS itu tidak perlu karena lembaga tersebut nanti itu membayar dan sebagainya. Terus lanjut.
pembinaan pengawasan ini oleh wali kota terhadap mereka yang melakukan. Lanjut. Nah, jadi bab 11 itu tentang pembiayaan. Uangnya semua dari APBD. Kemudian sanksi, tidak ada sanksi pidana. Kalau seandainya tidak merubah data, ada teguran lisan, teguran tertulis, lalu penghentian jaminan kecelakaan kerja dan penghentian sebagai peserta jaminan kematian. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan yang santunan kematian 1 juta? Bagi mereka yang meninggal karena ini tidak mendapatkan yang 1 juta. Karena apa? Karena akan terjadi double pengeluaran. Sama-sama dana dari APBD. Yang 1 juta dari APBD melalui dinas sosial. Kemudian yang ini 48 juta melalui BPJS dan Dinas Tenaga Kerja. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sekilas tentang Perda 6 2020 sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah kota yang dalam hal ini bermitra dengan DPRD di dalam upaya menyejahterakan masyarakat dengan berjaga-jaga, mewaspadai, mengantisipasi, sekaligus upaya untuk apa? Untuk menghambat atau mengurangi kemiskinan. Mereka yang sudah miskin dengan hanya usaha seperti itu, kalau mereka meninggal lalu tidak ada apa-apanya dari pemerintah, akan tambah miskin keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, mohon bantuan kepada Bapak Ibu, baik sebagai gembala di gereja Kristen masing-masing dan juga Bapak Ibu pamong lingkungan untuk gereja Katolik, disampaikan kepada warganya, juga mohon disampaikan kepada tetangga kiri kanan. Nah, bagaimanapun juga kita harus berperan kepada siapapun di sekitar kita. Kabar gembira berikutnya bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai ketua RT atau ketua RW di 2022 akan mendapatkan bansos untuk tokoh masyarakat RT, RW, LPMK. Kalau kemarin di 2021 RT mendapatkan 750, kemudian RW 650, LPMK berapa saya nggak ngerti. Nah, untuk 2022 nanti naik menjadi 1.200.000. Nah, monggo silakan siapa nanti kalau ada pemilihan RT, pemilihan RW, siapa yang kepingin ikut. Setidak-tidaknya 1 tahun 1.200.000 kan berarti 1 bulan 100. Gitu? Belum lagi kelurahan kan mengadakan rapat rutin bulanan. Nah, rapat rutin bulanan ya paling tidak ada transport, kan lumayan. Karena apa? Kita menyadari, dewan menyadari bahwa RT RW adalah ujung tombak pemerintah, sehingga harus kita perjuangkan. Sebenarnya kita usulkan 1.800.000, tapi melihat dari kemampuan keuangannya, banyak biro 1.050 RT, ada 300 sekian RW, ada 27 LPMK. Wah, belum lagi yang BPJS itu sudah 40 miliar. Yang ini itu persediaannya kurang lebih ada 4 miliar. Yang jaminan santunan kematian 1 juta itu rata-rata dalam 1 tahun kita siapkan 2 miliar.
Karena kita koordinasi dengan Dukcapil, rata-rata di Kota Madiun itu orang meninggal 1 tahunnya itu sekitar 2.000. Tetapi melonjak tahun ini, tahun 2020 dengan 2021 ini yang dikarenakan COVID. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sore malam hari ini. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, walaupun suasana hujan Bapak Ibu masih berkenan untuk rawuh. Ini sebagai bukti Bapak Ibu punya peduli terhadap pemerintah Kota Madiun. Karena apa? Dengan seperti ini Bapak Ibu bisa memberikan masukan dalam bentuk aspirasi yang tertulis, yang kemudian akan dijadikan pocket, yang nantinya akan diparipurnakan dan diusulkan kepada pemerintah daerah. Masalah nanti terwujud atau tidak karena melihat dari anggaran yang tersedia. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Sugeng Dalu, Shalom. Terima kasih Bapak, dan akan kami lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasinya, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Gandhi Harmoko yang nanti juga akan langsung beliau jawab. Kami buka hanya 1 sesi tanya jawab saja, karena di masa pandemi ini kita pertemuannya terbatas nih Bapak, maksimal hanya 2 jam dalam perkumpulan. Jadi untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka dengan 1 sesi saja dan 3 penanya. Kami persilahkan mungkin dari sebelah sana. Bapak yang belakang pertama, langsung dijawab Pak, ditampung dulu Bapak. Ditampung dulu, silakan. Untuk Bapak Ibu selanjutnya ingin bertanya, segera disiapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak nanti sebutkan nama dan alamatnya dari RT RW Kelurahan. Alamat saya dari RT 18 RW Kelurahan Kelurahan. Nama saya Paulus. Baik Pak, terima kasih atas segala upaya dari Tuhan mensejahterakan masyarakat Kota Madiun. Kalau tentang kematian, kalau tentang program tentang jaminan kecelakaan kerja yang tidak menerima upah. Saya hanya mengusulkan saja. Perda ini bagus, dan kalau disosialisasikan sampai ke tingkat RT akan lebih baik lagi. Maka sungguh indah kalau perda ini disosialisasikan di tingkat daerah, hingga di RT RW semuanya bisa memahami, bisa melaksanakan, menyampaikan kepada warga di RT dan RW setempat. Lalu ini perdanya hanya berkisar usia 18 sampai 60 tahun. Sementara usia di atas 60 tahun tidak tercover. Padahal negara dalam Undang-Undang Dasar 34 nyatakan semua warga negara dihidupi oleh negara. Saya mau mengatakan begini, mungkin bisa dipikirkan ke depan, karena dalam kunjungan kami setiap minggu kepada orang-orang lansia, orang-orang tua, orang-orang jompo, ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Alangkah indahnya Kota Madiun memulai memikirkan kesejahteraan
jaminan hidup masa tua. Jaminan hidup masa tua. Ini yang perlu diperhitungkan. Bukan hanya balita usia kerja, tapi orang-orang yang usia itu perlu mendapat jaminan. Jaminan bagaimana? Ya, jaminan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya punya teman, orang Indonesia, kerja di Belanda. Setelah selesai, pensiun pulang. Ternyata kehidupannya lebih bagus, karena tiap bulan hidupnya dibiayai, dihidupkan oleh negara. Nah, apakah di Kota Madiun khususnya, saya berbicara Kota Madiun, apakah tidak bisa memikirkan tentang jaminan hidup masa tua warga Kota Madiun? Kalau tadi kesehatan sudah, kematian sudah, jaminan kerja sudah, ya sekarang orang-orang lansia, karena ini saya tahu persis lansia-lansia yang kami kunjungi itu nasibnya antara mati dan hidup itu kesian sekali. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Madiun dalam hal memberikan kesejahteraan bagi usia di atas 60 tahun. Tidak usah melihat besarnya pensiunan. Kalau namanya jaminan hidup masa tua, tidak melihat orang ini pensiunan PNS atau swasta, tidak. Yang namanya orang tua harus mendapatkan jaminan hidup masa tua setiap minggu suku mengalami kehidupan sebelum dipanggil Tuhan. Nah, ini kalau terjadi, saya merasa Kota Madiun luar biasa, akan lebih baik jadi top care nomor 1 Indonesia. Selama ini kan Kota Madiun sudah nomor 1. Kalau ditambah ini lagi, wah luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, sampai di Singapura, di Filipina, di Korea, bisa Kota Madiun tapi bisa memberikan contoh yang baik, memberikan jaminan hidup masa tua bagi orang-orang yang sudah teguh. Demikian Pak harapan kami dan terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silakan Bapak ada yang di depan, sebutkan nama dan alamat. Selamat malam Pak. Nama saya Yohanes Haryo Laksono atau Pak Hadi, bukan Pak Hadi. Kebetulan saya Ketua RT 2 RT 1 Kelurahan Sukosari dan juga Ketua Wilayah di Wilayah 2. Mungkin saya ingin menyampaikan masukan saja ke Pak Hadi berkaitan dengan jaminan atas santunan kematian yang sudah diterapkan di Kota Madiun. Ini pengalaman dari warga saya. Dari 4 kali kasus kematian itu semuanya lancar. Ada yang 2 minggu setelah pengaduan selesai cair, kemudian ada yang 1 bulan cair. Nah, mungkin bisa jadi koreksi bagi dinas sosial. Ini saya kebetulan kemarin yang terakhir yang meninggal warga yang tidak punya ahli waris, sehingga ahli warisnya saya. Meninggal tanggal 24 September, berkas sudah saya ajukan lengkap ke Dinsos, tetapi sampai sekarang tanggal 24 November belum ada informasi. Nah, mungkin dari dinas sosial melalui nanti DPRD atau Pemkot bisa paling tidak ada termin waktu yang bisa dipakai untuk batas pencairan ini, karena kasihan juga kalau yang tidak punya ahli waris untuk biaya pemakaman sampai dengan selamatan 7 hari ya masih kita talangi dari RT. Itu saja mungkin ya, prosesnya bisa ada limit waktunya sehingga para ahli waris baik keluarga maupun RT
bisa mempunyai hanya mendapat kepastian. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hari. Selanjutnya orang yang ketiga, saya persilahkan. Baik Bapak yang ada di belakang. Selamat malam, terima kasih. Saya setuju dengan dari Bapak pengambilan lansia umur 60 tahun ke atas itu terutama dibandingkan bagi lansia yang tidak waktu tua tidak ada pensiun apa-apa. Izin Bapak. Pegawai negeri ya bukan, jadi tidak ada pensiun, tidak ada jaminan masa tua. Ya, izin Bapak sebutkan dulu nama dan alamat. Nama saya Mendadak Serat Sampi, Rumah Beliau. Jadi masa tuanya mereka karena tidak ada jaminan, kan sampai jualan, paksa jualan. Itu yang terutama lansia yang tidak ada jaminan pensiun apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sudah cukup Bapak Fendi untuk 3 pertanyaan pada sesi ini. Bisa langsung dijawab dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama Pak Paulus kaitan dengan usia yang 18 sampai dengan 60. Dasar pertimbangan yang dipakai bahwa berdasarkan ketentuan bahwa usia produktif itu antara 18 sampai 60. Kalau di ASN itu 60 itu pensiun bagi mereka yang fungsional dengan yang eselon 2 dan eselon 1. Eselon 3 sampai 45 itu 58 sampai staf. Jadi ada pertimbangan kaitan dengan usia itu tidak di atas 60. Memang angka harapan hidup Kota Madiun itu se-Jawa Timur sudah nomor 3. Jadi orang hidup di Kota Madiun itu harapan hidupnya bisa mencapai usia 72,81 tahun. Karena apa? Kesehatannya tercukupi, gizinya tercukupi. Se-Jawa Timur nomor 3 Kota Madiun. Nah, kalau dibandingkan Belanda memang beda. Kita hanya bagian dari Indonesia. Madiun itu luas wilayahnya 33,23 km persegi, penduduknya kurang lebih 209.000. Pendapatan daerah, ya APBD, pendapatan daerah baik pendapatan asli maupun pendapatan dana perimbangan, terlebih dana perimbangan itu kita mengandalkan kepada pemerintah pusat. Belum ada kemandirian. Bisa ya iyo ngecas encos noto seperti ini sudah luar biasa. Nah, kalau dibandingkan dengan Australia, dibandingkan dengan Belanda, tentu jauh beda. Australia, Belanda itu nganggur dibayar oleh negara. Sampai orang Australia itu, banyak pengangguran Australia itu ketika belum pandemi atau nanti sesudah pandemi, larinya ke Bali. Karena jaminan kesejahteraan dari negara digunakan untuk hidup di Australia tidak cukup, akhirnya mereka lari ke Bali. Jadi dolan ning ganti negara. Itu begitu kalau banyak sekali nih baik dari Belanda, Prancis, termasuk Australia paling banyak. Karena memang kemampuan keuangannya luar biasa, jumlah penduduknya berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu sudah kategori terbesar nomor 4 sak-dunya, ada di Indonesia. Sehingga
pendapatan atau APBN di Indonesia itu sebenarnya ya kalau untuk membiayai secara keseluruhan itu belum bisa. Artinya keseluruhan seperti yang dilakukan di Kota Madiun. Maka di Kota Madiun ini memang agak berbeda. Kalau kaitan dengan lansia itu memang baru diopeni yang ngeblok. Ya. Kalau punya tetangga, punya keluarga, punya yang ngeblok, tolong didaftarkan ke dinas sosial. Nanti akan ada bantuan dalam 1 tahun tidak keliru 5 juta untuk bantuan yang ngeblok. Itu. Kemudian kalau jaminan masa tua, ya ini tapi akan jadi usulan Pak Paulus. Saya akan mengusulkan pada Pak Wali, mungkin nanti pengemasannya seperti apa. Kalau sementara ini kan hanya diajak, ayo senam, mangan soto, lalu dilakukan cek kesehatan, tensi, mungkin sampai ini sudah banyak yang minta, kok jangan tensi saja, tapi sampai gula darah, asam urat, kolesterol. Itu permintaannya seperti itu, permintaan dari kelompok lansia. Kok jangan tensi saja, itu mintanya ibu-ibu, bapak yang lansia seperti itu. Tapi apa yang jadi usulan Pak Paulus sangat bagus, akan kami tindak lanjuti, akan kami sampaikan kepada pengambil kebijakan. Nah, syukur bagi nanti bisa muncul sebuah peraturan daerah tentang jaminan hari tua atau jaminan masa tua, gitu ya Pak Paulus ya. Ya coba nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman di sana. Karena membuat sebuah peraturan daerah itu harus ada cantolannya yang ada di atas. Ada undang-undang apa, atau ada peraturan menteri tentang apa, atau peraturan pemerintah tentang apa, yang nanti akan bisa dilaksanakan di daerah dengan dikeluarkan peraturan daerah. Oke, kemudian yang berikut dari Pak Ari, ini Pak RT tapi juga Kabir, Sukosari, untuk santunan kematian. Memang yang kemarin mungkin lancar ya, kalau yang ini. Kalau yang mati itu 1 minggu atau 1 hari, katakanlah hanya 2-3, ini memang butuh waktu. Saya sudah konfirmasi dengan dinas sosial, jawabannya Romo kami butuh waktu. Artinya kalau hanya 2-3 dicairkan, itu ribet administrasinya. Saya sampaikan dulu, sampai melanggar protap, saya gitu. Ya, tapi kami lebih susah untuk 1 cair, 2 cair dibandingkan saya menunggu 30-50 cair. Itu relatif lebih mudah bagi kami. Baik, kalau begitu saya sampaikan kepada masyarakat yang menanyakan kepada saya. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ari itu untuk warga yang lain. Saya kasih jawaban seperti itu, dan aku yakin untuk tahun 2021 karena closing date anggaran yang non fisik itu biasanya di tanggal 20 Desember, maka tunggu saja. Kalau tanggal 15 Desember belum cair, sampaikan ke saya alamatnya mana, nama siapa, ahli warisnya Pak siapa. Ini saya bawa ke dinas sosial supaya bisa segera cair. Karena biasanya namanya closing date kan sudah tutup buku. Nah itu akan diselesaikan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ini dukungan dari Pak Stefanus Pambudi terhadap Pak Paulus. Ya moga-moga nanti kita bisa tindak lanjuti, kita sampaikan kepada wali kota, karena bisa saja nanti perda itu usulan dari pemerintah atau usulan dari DPRD. Kalau yang usulan dari DPRD itu adalah perda inisiatif, sebagaimana yang saya secara pribadi pernah
mengusulkan tentang raperda inisiatif yang selama ada DPRD itu kebetulan waktu itu baru sekali aja saya mengusulkan tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Karena usulan inisiatif itu bisa dari fraksi, bisa dari pribadi, bisa dari komisi. Nah, bisa dari Bappeperda. Waktu itu saya coba membuat narasi, membuat tulisan mulai dari dasar hukum, tujuan, ruang lingkup dan sebagainya. Kemudian saya ajukan ke Bappeperda dan disetujui, yaitu tentang raperda pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya sudah semakin malam dan tadi sepakat satu sesi nih, Mbak. Ya, kalau kurang puas ya dipuas-puaskan. Mungkin nanti kalau ketemu mungkin Pak Agung pengen enggak Pak Gadi ngobrol urun dong kalau dijak ngobrol dengan ditimbali neng dalem kono atau dijak ngangkring di mana, monggo kita nanti ngobrol bersama, tapi ngobrol sing apik ora rasan-rasan gitu. Rasan-rasan dari Pak Pendito kan nggak boleh gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa pertemuan malam hari ini dapat kita akhiri. Apabila ada kekeliruan tutur kata maupun tingkah laku yang kurang pas di hadapan Bapak Ibu semuanya, secara pribadi bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, lingkungan kita dan saudara-saudara kita. Sekian, terima kasih. Sugeng dalu, sugeng kundur, wilujeng sowan-sowan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas antusias yang menjadi pada malam hari ini. Terima kasih juga saran dan masukan yang telah disampaikan. Semoga nanti aspirasi yang disampaikan Bapak Ibu bisa segera digodok oleh tim Dewan yang bisa terrealisasi untuk kebaikan dan kemajuan Kota Madiun. Terima kasih atas kebersamaan penumpangnya pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Acara kami akhiri. Selamat malam dan selamat jalan kembali ke rumah. Terima kasih.